Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau sholat, tapi merasa hatimu kosong? Engkau berdiri, rukuk, sujud, tapi ruhmu entah di mana. Lidahmu sibuk melafazkan doa, tapi hatimu tak pernah benar-benar hadir. Sholat yang seharusnya menjadi pertemuan suci, malah terasa seperti kewajiban yang dikerjakan terburu-buru. Tahukah engkau bahwa sholat bukan sekadar gerakan? Sholat adalah perjalanan ruh. Ia adalah mi'raj jiwa menuju cahayanya. Sebuah lintasan rahasia, tempat ruh menyentuh langit dan kembali dengan wajah baru. Di video ini, kita akan menyelami makna terdalam sholat, dari takbir hingga salam, dari gerakan ke gerakan, hingga ruh benar-benar bertemu dengan Tuhannya. Bersiaplah, karena setelah ini, engkau tak akan pernah memandang sholat dengan cara yang sama lagi. Panggilan ilahi di balik adzan. Di balik gema adzan yang menggema di udara, tersimpan sebuah panggilan suci yang tak hanya mengetuk telinga, tapi menggetarkan ruh yang sadar. Suara itu bukan sekadar seruan kewajiban, melainkan panggilan cinta dari Sang Maha Kekasih kepada hambanya. Setiap lafaznya membawa getaran makrifat, seakan Allah sedang berkata, "Datanglah kepadaku, tinggalkan dunia sejenak, dan masuklah ke dalam hadiratku." Bagi seorang penempuh jalan ruhani, adzan bukan hanya penanda waktu sholat, tapi alarm ilahiyah yang mengingatkan bahwa ruhnya sedang ditunggu untuk kembali ke asal. Ketika lafaz Allahu Akbar bergema, sejatinya alam semesta sedang tunduk dalam diam. Langit dan bumi diam sejenak, memberi ruang bagi ruh-ruh yang rindu untuk bergerak menujunya. Tak sedikit orang mendengar adzan, namun hanya menjadikannya rutinitas. Namun bagi para pencari makrifat, adzan adalah pintu gerbang awal dari sebuah perjalanan ruh yang agung. Ia seperti panggilan lembut kekasih kepada yang dicintainya untuk kembali ke rumah cinta, ke tempat asal muasal ruh, dulu pernah bersujud dalam kesadaran. Pada titik ini, sholat bukan lagi dimulai dari takbiratul ihram, melainkan dari kesadaran akan panggilan. Seorang salik yang terjaga akan segera menyadari bahwa saat adzan berkumandang, ia sedang dipanggil masuk ke ruang suci, ruang yang tak bisa disentuh oleh logika dan gerak fisik semata. Hatinya mulai bersiap, ruhnya mulai menyala. Dunia mulai ditanggalkan pelan-pelan, dan ia mulai merapikan diri bukan hanya lahiriah, tapi batiniah. Wudhu pun bukan lagi sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi penyucian jiwa. Air yang mengalir itu menjadi simbol dari penghapusan debu dunia yang menempel di kesadaran. Dalam makrifat sholat, wudhu adalah rintik kasih sayang dari Allah yang membasuh ruh agar pantas kembali bersua dalam sujud. Ia tahu air itu bukan hanya membasahi kulit, tetapi juga menenangkan gejolak dalam diri. Maka ia lakukan dengan khusyuk, pelan, penuh cinta, sebab ia akan segera menghadap Raja segala raja. Seketika suasana batin berubah. Setelah wudhu, seorang penempuh ruhani tak merasa sedang berjalan ke tempat sholat, tapi merasa sedang menapaki jalan kembali ke hadiratnya. Setiap langkahnya membawa zikir, setiap geraknya penuh makna. Ia tahu, tubuh boleh berada di ruang fisik, namun ruh sedang berjalan menuju langit spiritual. Maka di setiap detiknya, ia jaga hatinya, agar tidak ada selain Allah yang tinggal di dalam. Maka dari sinilah makrifat sholat dimulai. Ia bukan sekadar ilmu tentang gerakan dan bacaan, tetapi kesadaran yang mendalam bahwa sholat adalah undangan cinta dari Allah kepada hamba yang dirindukannya. Dan ketika undangan ini dijawab dengan kesadaran, maka seluruh semesta ruhani terbuka. Sholat pun berubah dari kewajiban menjadi kenikmatan, dari beban menjadi pelukan. Bab ini adalah pintu pertama dari perjalanan panjang menuju makrifat sholat. Di balik setiap gerakan ada makna yang luas, di balik setiap lafaz ada rahasia yang dalam, dan semuanya dimulai dari satu titik, panggilan. Panggilan dari Tuhanmu yang tak pernah lelah menunggu ruhmu kembali pulang. Berdiri di hadapan Allah, kesadaran awal sebelum takbir. Ketika seseorang berdiri untuk memulai sholat, sebenarnya ia tidak sedang berdiri di atas sajadah semata. Ia sedang berdiri di hadapan Raja segala raja. Bukan tubuhnya saja yang berdiri, tetapi ruhnya juga sedang dipanggil untuk hadir sepenuhnya. Inilah momen sakral yang sering dilupakan. Kesadaran sebelum takbir.
Saat kaki menapak, hati pun harus ikut tegak. Sebab yang akan ditemui bukan makhluk, bukan simbol, tapi zat yang maha nyata, meski tak bisa dijangkau oleh mata. Kesadaran ini bukan teori, tapi pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Sebelum tangan mengangkat ke telinga, jiwa seharusnya sudah lebih dulu mengangkat dirinya dari dunia. Dunia tidak harus lenyap secara fisik, tetapi harus diredam dari pengaruhnya dalam hati. Pikiran tentang pekerjaan, masalah, bahkan niat tersembunyi seperti ingin dipuji karena khusyuk, semua itu harus ditanggalkan. Sebab solat adalah pertemuan, dan tak layak seseorang menemui kekasihnya dengan membawa beban lain. Makrifat solat mengajarkan bahwa saat berdiri untuk solat, sejatinya seseorang sedang menyatakan kesiapan untuk menanggalkan dunia demi Allah semata. Inilah awal dari perjalanan ruhani dalam solat. Seorang salik yang telah menapaki jalan makrifat tidak langsung memulai solat dengan gegabah. Ia duduk sejenak sebelum berdiri, mengheningkan hati, memohon izin kepada Allah untuk diizinkan hadir dalam majelisnya yang suci. Sebab ia sadar, bukan semua orang yang berdiri bisa masuk ke dalam kesadaran kehadiran ilahi. Banyak yang tubuhnya berdiri, tapi ruhnya masih tertidur. Banyak yang melafazkan niat, tapi tidak membawa niat itu ke dalam getaran ruhnya. Niat dalam makrifat bukan hanya ucapan dalam hati. Niat adalah gerakan batin yang mendorong seluruh eksistensi untuk mengarah kepada Allah. Ia seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, lurus, fokus, dan tidak menoleh kemana-mana. Ketika seseorang berniat sholat dengan sungguh-sungguh, seluruh dirinya diarahkan kepada Allah. Dan di titik inilah ruh mulai bergerak meninggalkan alam syahadah menuju alam malakut. Inilah perjalanan ruh yang tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan oleh kalbu yang hidup. Takbiratul ihram menjadi gerbang selanjutnya. Tapi sebelum takbir itu diucapkan, seorang hamba sejati sudah menyiapkan dirinya seolah-olah sedang berdiri di padang mahsyar. Ia membayangkan, di depannya bukan hanya kiblat tetapi takhta ilahi. Ia hadirkan perasaan bahwa Allah sedang melihatnya, sedang memperhatikan gerak-gerik dan isi hatinya. Inilah makam ihsan dalam solat, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sadarilah bahwa dia melihatmu. Dalam makam ini, solat bukan lagi kewajiban, tapi anugerah. Solat bukan sekadar perintah, tapi kesempatan langka yang hanya diberikan kepada mereka yang dijaga. Maka ketika berdiri, tubuhnya tegak, tapi hatinya merunduk. Ia sadar betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Setiap helaan napas diatur, setiap niat dijernihkan, sebab ia akan segera mengangkat tangannya dan memulai kalimat paling sakral yang membatasi dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Sebelum takbir itu diucapkan, ruh telah melangkah keluar dari gelombang kehidupan yang riuh. Ia telah memasuki lorong keheningan, menuju cahaya yang tak tersentuh oleh dunia. Dan di sanalah ketika ruh benar-benar hadir, solat pun bukan lagi gerakan biasa. Ia menjadi pertemuan, ia menjadi perjalanan, ia menjadi pintu masuk menuju hadiratnya. Maka berdiri sebelum takbir bukan perkara teknis. Ia adalah momen penyucian niat, pengosongan diri, dan kesiapan untuk tenggelam dalam samudera cinta ilahi. Takbiratul ihram menanggalkan dunia untuk memasuki langit ruhani. Saat tangan diangkat ke samping telinga dan kalimat Allahu Akbar dilafazkan, sejatinya seorang hamba sedang membuka tabir antara dunia dan akhirat. Takbiratul ihram bukan sekadar tanda dimulainya solat, melainkan deklarasi suci bahwa ia telah meninggalkan dunia dan menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Kalimat Allah Maha Besar bukan hanya pujian, tetapi pengakuan dari dalam hati bahwa tak ada yang lebih penting, tak ada yang lebih nyata, dan tak ada yang lebih layak dihadapi selain Dia. Maka dari detik takbir itu diucapkan, ruh seharusnya sudah memasuki langit kesadaran, meninggalkan jasad di bumi untuk sementara waktu. Di dunia lahiriah, tangan yang terangkat terlihat sederhana. Tapi dalam dunia ruhani, itulah isyarat bahwa seseorang sedang menyerahkan segalanya. Ia menanggalkan ego, ambisi, rasa takut, rasa senang, dan semua yang membebaninya. Ketika tangan diangkat secara batin, ia seperti berkata,
Ya Allah, aku kosong tanpamu. Aku datang hanya sebagai hamba, tanpa membawa apapun selain kerinduan untuk dekat. Maka takbir menjadi titik lepas. Seperti pesawat yang tinggal landas, ruh pun lepas dari landasan dunia, naik perlahan menuju cahaya makrifat. Makrifat dalam takbir ini sangat halus. Ia bukan soal suara keras atau pelafalan sempurna, melainkan soal getaran jiwa. Adakah hatimu gentar saat menyebut namanya? Adakah ruhmu menggigil saat mengakui keagungannya? Jika ya, berarti ruhmu sedang terbangun. Jika tidak, mungkin tubuhmu yang sholat, tapi ruhmu masih tertinggal di dunia. Disinilah perlunya latihan ruhani, agar saat takbir dilafazkan, hati pun ikut takbir, jiwa ikut takbir, dan seluruh keberadaanmu tunduk dalam satu kata, Allahu Akbar. Takbiratul ihram juga berarti pengharaman terhadap semua hal duniawi. Setelah takbir, seorang hamba tak boleh lagi berbicara, bergerak sesuka hati, atau memikirkan urusan dunia. Semua itu menjadi haram baginya, sebab ia sedang berada dalam pertemuan sakral. Dalam makrifat, ini adalah simbol bahwa solat adalah hijrah ruhani, berpindah dari dunia menuju hadiratnya. Maka orang yang benar-benar memahami makna takbir akan merasa gentar karena ia sadar sedang meninggalkan dunia dan bersiap masuk ke ruang paling suci, ruang kehadiran ilahi. Sebuah kisah dari para wali sufi menyebutkan bahwa saat seorang hamba benar-benar khusyuk dalam takbiratul ihram, ruhnya akan ditarik oleh malaikat menuju langit kesadaran. Ia dipakaikan pakaian cahaya, dikeluarkan dari jubah dunia dan dibimbing untuk menghadap Allah. Dalam kondisi ini, ia tak lagi merasa bahwa ia sedang berada di masjid atau di rumah. Ia merasa seolah berada di hadapan takhta ilahi, dengan hati bergetar dan mata batin menangis. Takbir menjadi kunci yang membuka semua pintu langit jika ruhnya hadir. Namun betapa banyak orang yang mengucapkan takbir dengan lidah, tetapi hatinya masih terikat dengan dunia. Ia berkata, Allahu Akbar, tapi pikirannya sibuk dengan dunia yang lebih besar dalam pandangannya. Ia mengaku Allah Maha Besar, tapi masih takut kehilangan harta, jabatan, atau pujian manusia. Inilah bentuk kebohongan yang halus dalam solat. Dan jika takbir tak benar, maka perjalanan ruh pun tak akan benar. Takbir adalah awal dari lintasan, maka titik ini harus bersih, lurus, dan penuh kesadaran. Maka di makrifat solat, takbiratul ihram bukan ritual. Ia adalah lonceng ruhani yang menandai bahwa ruh telah mulai berjalan. Setiap takbir adalah peluncuran, setiap takbir adalah penyerahan, setiap takbir adalah pembukaan rahasia, dan setelahnya tidak ada lagi yang layak diingat kecuali Allah. Sebab engkau sedang berdiri di hadapannya, bukan sekadar dengan tubuhmu, tetapi dengan seluruh keberadaanmu. Al-Fatihah, surat cinta yang menghubungkan ruh dengan Tuhan. Ketika seorang hamba mulai melafazkan surat Al-Fatihah dalam solatnya, sesungguhnya ia sedang membuka lembaran surat cinta dari Tuhan yang ditujukan langsung kepada ruhnya. Al-Fatihah bukan hanya permulaan bacaan, tapi juga awal dari percakapan ilahiyah antara hamba dengan Tuhannya. Ia bukan sekadar ayat-ayat yang dirapalkan karena hafalan, tapi jembatan ruhani yang dibentangkan oleh Allah agar ruh manusia bisa menyeberang dari kesadaran dunia menuju samudera kasih-Nya. Dalam makrifat solat, Al-Fatihah bukan dibaca, tapi didengarkan oleh hati, dirasakan oleh jiwa, dan diresapi oleh nurani yang sadar. Setiap lafaz dari Al-Fatihah membawa ruh kepada makam-makam yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim adalah sapaan kasih yang membuka pintu langit. Dengan menyebut nama Allah, hamba memasuki wilayah rahmat dan kelembutannya. Ia datang tidak sebagai makhluk yang kotor, tapi sebagai tamu yang diundang oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam makrifat, ini bukan sekadar kata, tapi getaran. Saat hati menyebut nama Allah dengan penuh cinta, seluruh alam batin ikut bersujud. Jiwa menjadi ringan karena merasa aman dalam pelukan kasih-Nya. Lalu ketika hamba melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ia sedang memuji bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan seluruh rasa syukur dalam jiwanya. Ini adalah pengakuan bahwa segala pujian milik Allah semata, atas hidup, atas kesadaran, atas kesempatan untuk bersujud. Namun lebih dalam dari itu,
ini adalah penyadaran bahwa hanya Allah yang mengatur, membimbing dan menjaga semesta, termasuk semesta kecil dalam diri manusia, hati, pikiran, dan ruhnya. Ketika ruh mengerti makna ini, maka ia mulai melepaskan segala ketergantungan pada selain Allah. Saat sampai pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, ruh kembali disentuh oleh kelembutan ilahi. Ia merasakan bahwa di balik segala perintah dan larangan, Allah adalah Maha Pengasih. Ia tidak menyuruh kita sholat karena butuh, tapi karena sayang. Sholat bukan beban, tapi bentuk perhatiannya agar ruh kita tidak mati dalam hiruk pikuk dunia. Dalam makrifat, ayat ini menjadi pelukan. Seolah Allah berkata, "Datanglah kepadaku, aku tahu hatimu lelah, aku tahu duniamu berat, tapi aku ada di sini menunggumu dalam sholat." Kemudian ketika ruh melafazkan, Maliki Yaumiddin, ia menyadari bahwa seluruh hidup ini akan berakhir di hadapannya. Tidak ada yang abadi kecuali pertemuan itu. Maka setiap sholat adalah latihan, simulasi akhirat. Disinilah ruh diuji. Apakah ia siap menghadap Allah? Apakah ia masih membawa dunia ke dalam sajadahnya? Makrifat ayat ini membuat ruh gentar, tapi juga tenang. Sebab ia sadar, Tuhan yang menghakimi adalah Tuhan yang penuh kasih. Sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjadi momen puncak dari percakapan ruhani. Ini bukan sekadar pernyataan penghambaan, tapi juga sumpah setia. Ruh berkata, hanya kepadamu aku menyembah. Dalam makrifat, ini bukan hanya tentang ibadah ritual, tapi penyerahan total. Ruh menyerahkan keputusan, rezeki, nasib, cinta, dan masa depan. Semuanya untuk Allah. Dan ketika ia berkata, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan, ruh tidak lagi berharap pada siapapun selain dia. Segala sandaran dunia runtuh, tinggal Allah dan hambanya, dalam pertemuan yang sunyi dan suci. Dan akhirnya, ruh memohon petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jeritan cinta. Ruh tahu jalan pulang hanya satu, dan ia tidak ingin tersesat. Ia meminta dituntun, digandeng, dijaga, agar tetap berada di jalan menuju Allah. Ia tidak ingin kembali tenggelam dalam kelalaian. Maka setiap ayat dari Al-Fatihah adalah langkah ruh yang menapaki jalan pulang dari dunia ke Tuhan. Setiap ayat adalah jembatan, tangga, dan cahaya. Al-Fatihah bukan hanya dibaca, tapi dihayati. Setiap katanya adalah tali yang mengikat ruh kepada Tuhannya. Setiap maknanya adalah lilin yang menerangi lorong kesadaran. Dan ketika ruh benar-benar sadar dalam Al-Fatihah, maka ia pun bersiap untuk masuk lebih dalam ke ruang suci, tempat sujud, tempat pertemuan, tempat di mana ruh dan Allah tak lagi berjarak. Rukuk, merunduknya ego, bersujudnya kesadaran. Rukuk dalam sholat secara lahir adalah gerakan membungkukkan badan. Namun dalam makrifat, rukuk bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah simbol runtuhnya ego di hadapan keagungan Tuhan. Di titik ini, ruh tidak hanya mengikuti perintah, tapi ia benar-benar merunduk dalam kesadaran bahwa dirinya tak punya daya, tak punya kuasa, tak punya apapun, kecuali kehinaan yang ditutupi oleh rahmat Allah. Saat tubuh menunduk, hati pun ikut menunduk. Ego direndahkan, ambisi dikecilkan, dan keakuan dihancurkan. Sebab tak ada yang layak dibanggakan di hadapan Sang Maha Sempurna. Bagi mereka yang menapaki jalan makrifat, rukuk adalah simbol kunci dari kehambaan. Di sini ruh diuji. Apakah ia benar-benar mengaku kecil di hadapan Allah, atau hanya sekadar mengikuti gerakan karena rutinitas? Rukuk menuntut lebih dari sekadar gerak mekanik. Ia menuntut kejujuran batin. Apakah saat engkau membungkuk, hatimu juga merunduk? Apakah saat punggungmu melengkung, pikiranmu ikut menghamba? Jika tidak, maka rukukmu masih tertahan di dunia jasad. Tapi jika ya, maka engkau sedang bersujud, bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan keberadaanmu yang utuh. Ketika hamba mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim dalam rukuk, ia sebenarnya sedang mengakui bahwa hanya Allah yang Maha Agung. Kalimat ini bukan pengulangan hafalan, melainkan pernyataan puncak kesadaran. Aku bukan siapa-siapa, hanya Engkau yang agung. Dalam makrifat, kalimat ini menjadi semacam pelepasan. Hamba melepaskan genggaman pada nama, kedudukan, keakuan, bahkan ilmu dan amalnya. Ia melepaskan semuanya dan tinggal sebagai hamba hina yang tak punya apa-apa.
kecuali cinta kepada Tuhannya. Maka rukuk menjadi titik jatuhnya keakuan dan bangkitnya pengakuan. Rukuk juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Dalam posisi itu, tubuh tidak bersujud, tapi juga tidak berdiri. Ia ada di antara posisi tengah yang penuh makna. Disinilah ruh belajar untuk tidak berlebihan, tidak sombong, tidak meremehkan. Rukuk mengajarkan adab, engkau tidak melampaui batas, tapi juga tidak menjatuhkan dirimu secara palsu. Engkau tunduk karena sadar, bukan karena takut. Engkau merunduk karena rindu, bukan karena terpaksa. Dalam kesadaran ini, rukuk menjadi gerakan yang penuh kelembutan, keheningan, dan kehormatan. Dan saat engkau bangkit dari rukuk, engkau tidak hanya berdiri lagi. Engkau berdiri sebagai manusia yang baru. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini adalah jawaban ilahi bagi hati yang benar-benar rukuk dengan tulus. Allah mendengar bukan hanya suara, tapi isi hati. Allah menyaksikan bukan hanya gerak tubuh, tapi getar ruh. Maka siapapun yang rukuk dengan hati bersih akan didengar oleh Allah. Dan siapa yang didengar oleh Allah akan dibangkitkan dalam kesadaran yang lebih tinggi. Lalu engkau mengucap, Rabbana lakal hamd. Bukan sekadar ucapan, tapi ungkapan syukur. Segala puji bagimu, ya Rabb. Ini adalah bentuk penerimaan. Ruh menerima bahwa semua kebaikan datang darinya. Bahkan kemampuan untuk rukuk pun adalah anugerah. Dalam makrifat, kalimat ini adalah rasa haru, seperti seorang hamba yang baru saja dipeluk oleh Tuhannya. Ia bersyukur sebab ia telah merunduk dengan hati, dan Allah menjawabnya dengan kasih. Maka pujian itu bukan karena aturan, tapi karena cinta yang meluap dari dalam jiwa. Rukuk adalah simbol pertama dari kehancuran keakuan dalam solat. Ia adalah batu loncatan menuju titik puncak, sujud. Tapi tanpa rukuk yang benar, sujud takkan berarti. Sebab orang yang tak mampu merunduk, tak akan mampu merendah sepenuhnya. Orang yang masih membawa kesombongan, tak akan bisa meletakkan dahinya ke tanah dengan ikhlas. Maka dalam makrifat, rukuk adalah gerbang pembersih. Ia membersihkan hati dari keakuan, agar nanti saat sujud, ruh bisa bersatu dengan bumi, tempat awal penciptaannya, dalam keadaan paling jujur dan paling merdeka dari ilusi dunia. Sujud tenggelamnya ruh dalam samudera tauhid. Sujud adalah titik paling rendah dari gerakan solat, namun dalam pandangan makrifat, ia adalah puncak dari segala perjalanan ruhani. Saat dahi menyentuh bumi, bukan hanya tubuh yang merendah, ruh pun tenggelam dalam samudera tauhid. Sujud bukan sekadar simbol kehambaan, ia adalah momen peniadaan diri. Di sana hamba benar-benar hilang dari dirinya, lebur dalam kebesaran Allah, dan larut dalam cinta yang tak lagi membutuhkan kata. Di hadapan Tuhan, ia bukan siapa-siapa. Bukan nama, bukan gelar, bukan amal, bukan pula ingatan tentang dunia. Ia hanya ruh yang mencium tanah, tempat asalnya dan tempat ia akan kembali. Bagi para pencari makrifat, sujud adalah saat paling mendalam untuk menyelam ke dalam inti eksistensi. Di posisi itu, tidak ada lagi batas antara yang memuji dan yang dipuji, antara hamba dan Tuhannya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa seluruh keberadaan ini fana dan hanya Allah yang baka. Maka mereka yang mengerti makna sujud tidak terburu-buru mengangkat kepala, sebab mereka tahu disitulah saat mereka paling dekat dengan Sang Kekasih. Rasulullah pun bersabda, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Dan kalimat ini bukan sekadar hadis, ia adalah kebenaran ruhani yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Saat hamba mengucapkan, Subhana Rabbiyal A'la, ia sedang memuji zat yang maha tinggi, justru ketika dirinya berada di titik terendah. Ini adalah paradoks ilahi. Semakin engkau merendah, semakin tinggi nilai dirimu di sisi Allah. Dalam makrifat, sujud bukan penghinaan, melainkan kemuliaan. Ruh yang mampu menghancurkan egonya sampai ke titik sujud adalah ruh yang layak disentuh oleh cahayanya. Maka para sufi menjadikan sujud sebagai simbol fana, lenyapnya diri di hadapan Tuhan. Mereka sujud tidak hanya dengan tubuh, tapi dengan seluruh lapisan jiwanya. Di kedalaman sujud, ruh mulai terangkat dari ruang waktu. Ia tak lagi peduli jam, tempat, bahkan keberadaan tubuhnya.
Ia larut dalam kenikmatan menghadap Allah. Beberapa wali Allah menyebut bahwa di momen inilah terjadi komunikasi ruhani yang paling halus dan paling rahasia. Bukan dengan bahasa kata, tapi dengan getaran. Ruh berbicara kepada Tuhannya lewat bisikan cinta, lewat isyarat batin, lewat hening yang penuh makna. Dan saat itulah Allah menurunkan ketenangan, cahaya, dan rahasia ke dalam dada para kekasihnya. Dalam sujud, seseorang seharusnya menyadari bahwa inilah posisi paling jujur dalam hidupnya. Tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kedudukan sosial. Yang ada hanyalah tanah, dahi, dan kesadaran. Disitulah manusia kembali ke asalnya. Dari tanah ia diciptakan, ke tanah ia akan kembali, dan di atas tanah itulah ia bersujud. Bagi mereka yang memiliki mata batin, tanah bukan benda mati. Ia adalah saksi. Ia mendengar rintihan hamba, menyerap air mata rahasia, dan mencatat doa-doa yang tidak terucapkan. Maka setiap sujud adalah perjanjian sunyi antara ruh dan Tuhannya. Banyak orang mengira bahwa sujud hanyalah gerakan kedua dari akhir sholat. Tapi dalam jalan makrifat, sujud adalah tujuan utama. Ia bukan bagian, tapi inti. Sebab dalam sujud seseorang tidak lagi berdiri sebagai siapa-siapa. Ia menyerah, pasrah, dan membiarkan dirinya lenyap dalam lautan tauhid. Ketika ruh sudah menyatu dengan tanah, maka ia pun dibebaskan dari ilusi dunia. Ia tahu, yang membuatnya tinggi bukan karena ia berdiri tegak, tapi karena ia mampu merendah dengan ikhlas. Sujud menjadikannya kecil, dan justru karena itu, Allah menjadikannya besar di sisinya. Sujud adalah puncak makrifat dalam sholat. Setelahnya, hamba akan kembali duduk, menyusun kembali kesadarannya, dan menutup perjalanannya dengan salam. Tapi sebelum itu, ia sempat 2 kali meletakkan wajahnya ke tanah, sebagai isyarat bahwa hanya dengan kembali ke asal, manusia bisa benar-benar dekat dengan Allah. 2 sujud itu bukan pengulangan. Yang pertama untuk merendahkan ego, yang kedua untuk meletakkan cinta. Maka barang siapa yang menyelami sujud dengan kesadaran ruhani, ia akan bangkit dari tanah dengan wajah bercahaya dan hati yang kembali pulang. Duduk di antara 2 sujud saat ruh belajar harap dan pengakuan. Saat seseorang bangkit dari sujud dan duduk dengan tenang di antara 2 sujud, sesungguhnya ia tidak sedang beristirahat. Ia sedang berada dalam momen sakral untuk menyampaikan sesuatu yang sangat dalam dari hatinya kepada Allah. Duduk ini bukan sekadar transisi fisik. Ini adalah fase ruhani, di mana ruh tidak lagi hanya tenggelam dalam kepasrahan seperti dalam sujud, tetapi kini belajar untuk berbicara, memohon, dan mengakui kelemahan dirinya dengan jujur. Di antara 2 sujud, ruh berhenti sejenak dari perjalanan fana, lalu menengadah kepada Tuhannya dengan penuh harap dan rasa butuh yang mutlak. Ketika hamba mengucapkan Rabbighfirli, ia tidak sekadar memohon ampun, tapi sedang membuka tabir kehinaan dirinya. Kalimat ini adalah pengakuan bahwa tak ada satupun yang bisa membebaskannya dari dosa, kecuali Allah. Dalam makrifat, permohonan ampun bukan sekadar ritual, tapi kebutuhan. Ruh yang sadar tahu bahwa setiap langkahnya bisa salah, setiap geraknya bisa menyimpang, dan hanya kasih Allah yang bisa menyelamatkannya dari jerat keakuan dan kelalaian. Maka ia tidak memohon dengan datar, tapi dengan gemetar. Sebab ia tahu, dosa bukan hanya tentang perbuatan, tapi juga tentang hati yang jauh darinya. Lalu dilanjutkan dengan warhamni, rahmatilah aku. Ini lebih dalam lagi. Ruh tahu, sekalipun Allah mengampuni, ia masih tetap tidak layak. Ia butuh rahmatnya untuk tetap bisa hidup, untuk bisa mencintai, untuk bisa berjalan menujunya. Dalam makrifat, rahmat adalah nafas kehidupan ruhani. Tanpa rahmat, amal menjadi kosong. Tanpa rahmat, ilmu menjadi angkuh. Tanpa rahmat, sholat pun hanya menjadi gerakan kosong tanpa jiwa. Maka ruh memohon rahmat seperti seorang bayi yang menangis mencari pelukan ibunya. Bukan karena pantas, tapi karena tidak bisa hidup tanpanya. Kemudian ruh berkata, wajburni, tutupilah kekuranganku. Ini adalah pengakuan bahwa dirinya penuh celah, penuh luka, penuh celah. Ia sadar, bahkan dalam sujudnya pun masih ada ria yang terselip. Dalam rukuknya pun bisa terselip rasa ingin dipuji. Maka ia tidak datang sebagai hamba yang sempurna,
tapi sebagai hamba yang rusak, yang meminta diperbaiki oleh Sang Maha Sempurna. Dalam ma'rifat, inilah maqam rendah hati yang paling dalam, saat ruh tidak lagi sibuk membanggakan amal, tapi justru sibuk mengakui betapa tak layaknya ia berdiri di hadapan Allah, jika bukan karena ampunan dan kelembutannya. Berikutnya, ia mengucap, warfani, angkatlah derajatku. Tapi dalam ma'rifat, ini bukan permintaan duniawi. Ruh tidak sedang memohon agar dirinya dimuliakan di dunia atau ditinggikan derajatnya di mata manusia. Ia sedang meminta ditinggikan kesadarannya, ditinggikan makam cintanya, ditinggikan kedekatannya kepada Allah. Ia ingin dipindahkan dari makam syariat yang dangkal ke makam hakikat yang dalam, lalu ke makam makrifat yang lebih jernih. Ia ingin terangkat dari ketertarikan pada dunia, menuju kekhusyukan yang utuh kepada Allah semata. Kemudian ruh mengucap, warzuqni, berilah aku rezeki. Namun bagi seorang penempuh makrifat, ini bukan hanya soal harta atau kebutuhan fisik. Rezeki yang paling hakiki adalah rezeki ruhani, berupa hidayah, ilmu laduni, rasa khusyuk dalam sholat, cahaya yang menyinari hati, dan pertemuan yang jujur dengan Allah dalam sepinya malam. Ruh memohon agar ia diberi makanan untuk jiwanya, sebab ia tahu, ruh tidak bisa hidup hanya dari roti dan air, tapi dari zikir, dari cinta, dan dari cahayanya yang turun lewat rahmat. Lalu Nawahdini, tuntunlah aku. Ini adalah jeritan ruh yang tidak ingin tersesat. Dunia ini terlalu luas, terlalu gelap, dan terlalu menipu. Banyak jalan terlihat benar, padahal sesat. Banyak suara terdengar indah, padahal menyesatkan. Maka ruh yang telah mencicipi keindahan sujud, kini memohon agar ia tidak disesatkan lagi. Ia ingin terus berada dalam bimbingan ilahi, agar setiap langkahnya mendekat, bukan menjauh. Dalam makrifat, hidayah bukan sekadar Islam, tapi terus hidup dalam kesadaran Allah di setiap detik kehidupan. Terakhir, wa'afin wa'fu'an, berilah aku kesehatan dan maafkan aku. Seorang sufi tahu, kesehatan yang sejati adalah kesehatan hati. Hati yang tidak keras, hati yang tidak sombong, hati yang tidak lalai. Ia juga memohon maaf, bukan hanya untuk dosa yang diketahui, tapi juga untuk semua kelalaian yang tak disadari. Dalam makrifat, permohonan ini adalah bentuk tunduk total. Ruh tidak lagi merasa punya kekuatan apa-apa. Ia hanya berserah. Duduk di antara dua sujud menjadi ruang di mana ruh menangis, memohon, mengakui dan berharap. Duduk ini bukan jeda, ia adalah doa. Ia adalah percakapan lirih antara ruh yang penuh luka dengan Tuhan yang maha lembut. Dan dari sinilah ruh bersiap untuk kembali bersujud, untuk semakin tenggelam dalam samudera cintanya, dan pada akhirnya untuk kembali menjadi hamba yang utuh, yang hidup bukan untuk dunia, tapi untuk pertemuan abadi dengan Tuhan semesta alam. Tasyahud, saksi ruhani dalam majelis langit. Ketika seorang hamba duduk dalam tasyahud, sejatinya ia tidak sedang duduk biasa. Ia sedang duduk dalam majelis langit. Di titik ini, setelah perjalanan panjang dari takbir, rukuk, sujud, hingga duduk di antara dua sujud, ruh telah dibersihkan, didewasakan, dan disiapkan untuk sebuah pernyataan agung, menjadi saksi atas kebenaran ilahi. Tasyahud bukan hanya bacaan, ia adalah ikrar, kesaksian, pengakuan, dan perjumpaan. Ruh yang hadir dalam tasyahud seolah telah sampai di sebuah ruang tak terlihat, di mana para malaikat menjadi saksi dan Allah menjadi pendengar utama. At-tahiyyatu lillahi, segala penghormatan, doa, dan kebaikan adalah milik Allah. Kalimat ini bukan basa-basi, ia adalah deklarasi makrifat bahwa tidak ada yang pantas menerima pujian sejati kecuali Allah. Ruh yang telah melalui rukuk dan sujud kini sadar bahwa segala gerak, segala ibadah, segala amal, semua kembali kepada Allah. Bahkan sujud yang terasa khusyuk pun bukan milik dirinya, melainkan anugerah darinya. Maka dengan duduk tenang, hamba menyerahkan seluruh penghormatan kepada Allah, sebagai pengakuan bahwa dirinya hanyalah hamba yang tak punya daya. Lalu disusul dengan wassalawatu wa tayyibat, doa-doa dan amal kebaikan yang murni juga hanya untuk Allah. Dalam maqam makrifat, ini adalah bentuk penyucian niat. Ruh tidak ingin ibadahnya dipuji, tidak ingin dikenal sebagai ahli sholat, tidak ingin disebut wali, tidak ingin dihormati karena penampilan zahir.
Ia hanya ingin semua kebaikan yang pernah ia lakukan, semua amal yang pernah ia kerjakan, semuanya kembali kepada Allah, murni, suci, dan tersembunyi dari pujian makhluk. Ia belajar menghapus jejak dirinya dari amalnya sendiri. Kemudian ruh menyampaikan salam kepada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bukan sekadar sapaan. Ini adalah penghubung ruhani antara hamba dengan cahaya kenabian. Dalam ma'rifat, solat adalah warisan langsung dari Rasulullah. Bukan hanya bentuk lahirnya, tapi juga ruhnya. Maka dalam tasyahud, seorang murid ruhani menyapa gurunya yang agung, menyambung cinta kepada Nabi, menyampaikan salam dari ujung dunia ke pusat cahaya yang menyinari seluruh alam. Ia sadar, solat ini tidak akan pernah ada jika bukan karena Nabi yang membimbing kita menuju Allah. Setelah menyapa Nabi, ruh melanjutkan dengan salam kepada semua hamba Allah yang syalih. Assalamu alaina wa ala ibadillahi syalihin. Ini bukan sekadar doa umum, tapi bentuk keterhubungan ruhani antar jiwa-jiwa yang tulus. Dalam makrifat, solat bukan ibadah individual. Ia adalah bagian dari gelombang ibadah para ruh pencinta di seluruh zaman. Ketika ruh mengucap salam ini, ia seolah menyatu dengan jamaah besar para sufi, para wali, para pejuang sunyi, yang juga bersujud kepada Tuhan yang sama. Maka dalam tasyahud, ruang waktu hancur, ruh masuk dalam dimensi umat spiritual yang tak terputus. Lalu tibalah pada kalimat paling sakral, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah inti dari tasyahud. Inilah kesaksian yang membuat solat berubah dari sekadar gerakan menjadi pertemuan. Ruh bersaksi bukan karena disuruh, tapi karena telah menyaksikan. Inilah maqam musyahadah dalam ma'rifat. Menyaksikan keesaan Allah bukan hanya mengakui dengan kata, tapi dengan seluruh pengalaman ruh. Ia telah melalui rukuk dan sujud, tenggelam dalam fana, dan kini ia mengakui bahwa hanya Allah yang ada dan Muhammad adalah cahaya petunjuk yang membimbing kepadanya. Kesaksian ini bukan hanya milik lidah, tapi milik hati. Dalam ma'rifat, syahadat dalam tasyahud adalah puncak. Ini bukan syahadat awal masuk Islam, tapi syahadat yang lahir dari pengalaman batin, dari zikir, mujahadah, tangis, dan kerinduan. Ruh yang bersyahadat di tasyahud adalah ruh yang telah mengalami Tuhan. Maka ia tidak sekadar tahu, tapi telah melihat, telah menyentuh meski tak bisa menjelaskan, telah mencintai meski tak bisa menggambarkan. Inilah maqam para pecinta sejati. Tasyahud menandai bahwa ruh telah mencapai maqam kedewasaan spiritual. Ia telah berdiri, rukuk, sujud, duduk, berserah, lalu kini bersaksi. Dalam posisi duduk itu, ruh tidak lagi mengejar apa-apa. Ia telah sampai. Maka tak heran jika banyak para arif billah menghabiskan waktu lebih lama dalam tasyahud. Sebab bagi mereka, itulah momen perenungan, penyaksian, dan pelepasan yang paling mendalam. Dunia terasa jauh, hanya Allah yang nyata, dan hanya ruh yang sadar yang bisa merasakan kemuliaan duduk ini. Duduk para saksi dalam majelis langit. Salam, kembali dari langit ruhani dengan wajah baru. Ketika seorang hamba mengucapkan salam di akhir solatnya, Assalamualaikum warahmatullah, yang terucap bukan hanya kalimat penutup. Dalam jalan ma'rifat, salam adalah gerbang kepulangan. Ia bukan hanya sinyal bahwa solat telah selesai, tapi juga tanda bahwa sang ruh telah kembali dari perjalanannya yang suci, kembali dari hadirat ilahi, kembali dari samudra fana, dan kini pulang ke dunia dengan wajah yang baru, hati yang bersih, dan kesadaran yang terlahir kembali. Salam bukan akhir. Ia adalah awal dari hidup yang lebih sadar, lebih hening, dan lebih terhubung dengan Allah. Salam adalah ucapan damai, tapi damai ini bukan semata-mata untuk makhluk di kanan dan kiri. Dalam ma'rifat, damai itu pertama-tama diucapkan kepada diri sendiri. Ruh yang telah melewati takbir, rukuk, sujud, dan tasyahud, kini kembali dengan kedamaian dalam dadanya. Ia telah melepaskan dunia, membasuh dirinya dengan pengakuan, menyelam ke samudera tauhid, dan kini kembali dengan perasaan, aku telah bertemu Tuhanku. Maka ia mengucapkan salam kepada dirinya yang baru, dirinya yang telah dibentuk,
dan ditempa oleh solat sebagai perjalanan ruhani. Setelah itu salam diperluas untuk para malaikat yang mengiringi. Ruh sadar bahwa selama solat ia tidak sendiri. Ada malaikat yang mencatat amal, ada malaikat yang membawa cahaya rahmat, ada makhluk-makhluk langit yang ikut menyimak bacaan dan gerakan ruhani seorang hamba. Maka dalam salam, ruh menghaturkan kedamaian kepada mereka sebagai bentuk adab. Sebab dalam alam makrifat, kedekatan kepada Allah juga menuntut adab terhadap seluruh ciptaannya. Bahkan terhadap makhluk-makhluk yang tak kasat mata, ruh yang sadar tetap menjaga kelembutan dan cinta kasih. Namun makna terdalam dari salam adalah bahwa ruh kini kembali ke dunia manusia. Dunia yang penuh hiruk-pikuk, dunia yang penuh gangguan, dunia yang tadi sempat ditinggalkan sejak takbir pertama. Tapi kini ruh kembali bukan sebagai hamba biasa. Ia kembali sebagai utusan cahaya. Solat telah membersihkannya, mendidiknya, dan membekalinya. Maka ketika ia mengucap salam, ia seolah berkata, "Wahai dunia, aku telah kembali. Tapi bukan lagi dengan jiwa lama. Aku datang membawa damai dari hadiratnya. Aku datang membawa kesadaran untuk menjadi rahmat bagi sekelilingku." Dalam makrifat, salam juga bermakna tanggung jawab. Setelah pertemuan rohani dengan Allah, ruh tidak boleh kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ia harus membawa nilai-nilai dari perjalanan itu. Ia harus membawa cahaya dari sujudnya, membawa kelembutan dari tasyahudnya, membawa kesabaran dari rukuknya. Solat tidak boleh berhenti di sajadah. Ia harus hidup dalam akhlak, dalam lisan, dalam pilihan, dalam cara memandang orang lain. Salam bukan hanya ucapan, ia adalah janji bahwa sejak solat ini selesai, aku akan menjadi hamba yang lebih sadar dan lebih mencerminkan cintanya. Para sufi mengajarkan bahwa salam adalah buah dari makrifat. Ia adalah ekspresi dari ruh yang telah disapa oleh Allah, lalu kini ingin menyapa dunia dengan kelembutan yang sama. Seperti Nabi Muhammad yang setelah pulang dari Mi'raj membawa perintah solat. Begitu pula hamba yang telah Mi'raj dalam solat harus membawa sesuatu, bukan hukum, tapi rasa, bukan hanya bacaan, tapi getaran. Maka ketika ia menoleh ke kanan dan kiri sambil memberi salam, itu bukan basa-basi. Itu adalah manifestasi cinta yang lahir dari perjumpaan. Dan tidak kalah pentingnya, salam adalah tanda bahwa ruh tidak lari dari dunia. Solat bukan pelarian, ia adalah penguatan. Ruh yang telah bercumbu dengan Tuhan bukanlah ruh yang lari dari tanggung jawab. Ia justru kembali ke dunia dengan semangat baru untuk melayani. Ia akan mencintai keluarganya dengan lebih sabar. Ia akan mencari nafkah dengan lebih jujur. Ia akan menghadapi ujian dengan lebih tenang. Sebab ruh telah merasakan Allah dekat dan itu cukup untuk membuatnya kuat. Maka salam menjadi penutup yang manis dari perjalanan ruhani dalam solat. Bagi yang memahaminya, salam bukan tanda berakhir, tapi permulaan. Ia adalah tanda bahwa ruh telah kembali ke bumi, tapi dengan mata yang telah melihat, hati yang telah disentuh, dan jiwa yang telah dibersihkan. Dari salam inilah dimulai kembali kehidupan seorang hamba yang tidak lagi sama. Solat sebagai mi'raj sejati saat ruh kembali menemukan dirinya. Dalam jalan makrifat, solat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah mi'raj, pendakian ruhani. Sebagaimana Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dalam Isra Mi'raj untuk bertemu langsung dengan Allah, demikian pula setiap hamba yang solat dengan ruhnya yang sadar, sedang melakukan mi'raj pribadi. Tapi pendakian ini bukan dengan jasad, melainkan dengan kesadaran yang terbangun, dengan hati yang jernih, dan dengan ruh yang telah dilepaskan dari beban dunia. Solat yang dimaknai sebagai mi'raj bukanlah aktivitas 5 kali sehari yang rutin dan kosong. Ia adalah perjalanan, ziarah ke dalam batin, dan perjumpaan yang tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Setiap gerakan dalam solat, dari takbir hingga salam, adalah tangga menuju Allah. Tangga yang hanya bisa dinaiki oleh ruh yang ikhlas, yang tulus, dan yang rindu. Mi'raj ini bukan tentang meninggalkan bumi, tapi tentang melampaui batas-batas duniawi dalam hati. Ketika ruh berdiri dalam takbir, ia meletakkan dunia. Saat rukuk, ia hancurkan ego. Dalam sujud, ia lebur.
Dalam tasyahud ia menyaksikan, dan dalam salam ia kembali ke bumi, tapi tak lagi sama. Seorang yang telah melakukan mi'raj dalam solatnya akan kembali sebagai jiwa yang tercerahkan. Tak haus pujian, tak takut hinaan, tak lagi tunduk pada ilusi dunia. Solat seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari hanya lewat buku. Ia lahir dari latihan, mujahadah, tangis dalam keheningan, dan kejujuran hati. Ia tumbuh dari kebiasaan berdialog dengan Tuhan dalam diam. Ia mekar dari kesabaran untuk terus datang ke sajadah, meski hati masih gelisah. Lama-lama, ruh mulai terbiasa. Ia mulai mengenali jalan ke langit batin itu. Ia mulai tahu kapan ia dekat, dan kapan ia hanya bergerak tanpa jiwa. Sampai suatu hari, dalam sujud yang sunyi, ruh merasa, aku telah sampai, aku telah pulang. Mi'raj sejati tidak membuat seseorang sombong karena merasa dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, semakin tinggi ia naik, semakin ia merasa kecil. Semakin dalam ia menyelam, semakin ia merasa tak layak. Maka para sufi tak pernah menyombongkan solat mereka. Mereka menangis justru karena tahu, betapapun aku mencintainya, masih terlalu banyak hijab dalam diriku. Tapi mereka terus solat, terus naik. Sebab mereka tahu, hanya disitulah ruh bisa bernapas. Hanya dalam solat ruh bisa merasa hidup saat dunia telah membekap semua sisi luar dirinya. Banyak orang bertanya, mengapa aku tak kunjung merasakan manisnya solat? Mungkin karena ia masih menganggap solat sebagai beban. Mungkin karena yang ia bawa dalam solat hanyalah tubuhnya, bukan hatinya. Mungkin karena ia belum siap untuk melepaskan dunia saat berdiri di hadapan Tuhan. Sebab mi'raj tak bisa dilakukan sambil membawa beban dunia. Ruh yang berat oleh cinta dunia takkan bisa naik. Maka siapa yang ingin menikmati mi'raj dalam solatnya harus siap melepaskan kemelekatan, melepaskan keakuan, melepaskan semua selain Allah. Dan mi'raj sejati bukan hanya terjadi saat solat, tapi dampaknya akan terasa sepanjang hari. Orang yang telah bermi'raj, caranya berbicara akan berubah, tatapannya akan teduh, ucapannya akan lembut, langkahnya akan pelan tapi dalam. Ia tidak tergesa-gesa mengejar dunia, sebab ia sudah melihat semua yang dikejar itu fana, yang abadi hanyalah cinta kepada Allah. Dan cinta itu telah ia rasakan dalam sujudnya. Maka mereka yang mengenal mi'raj solat, takkan meninggalkan solat. Bahkan jika dunia ini runtuh sekalipun, mereka akan tetap berdiri, rukuk dan sujud, sebab disitulah rumahnya, tempat ruhnya kembali. Ketika solat tak lagi sekadar kewajiban, kini kita tahu bahwa solat bukan hanya ritual. Ia adalah jalan rahasia yang disembunyikan Allah di tengah kehidupan dunia. Jalan yang terlihat biasa di mata orang awam, tapi menjadi gerbang menuju samudera tauhid bagi ruh yang terjaga. Maka pertanyaannya sekarang, apakah engkau masih akan menjalani solat hanya sebagai rutinitas? Atau engkau siap menjadikannya kendaraan untuk bertemu dengan Tuhanmu? Ingatlah, suatu hari nanti semua akan meninggalkanmu. Dunia, harta, nama, bahkan tubuhmu sendiri. Tapi satu-satunya yang akan tetap bersamamu adalah ruhmu. Dan ruh itu akan ditanya, pernahkah engkau benar-benar sujud kepadaku? Dan jika jawabannya hanya gerakan tanpa jiwa, hanya hafalan tanpa rasa, maka celakalah kita. Tapi jika ruhmu bisa menjawab, ya Rabb, aku pernah bertemumu dalam gelapnya malam. Aku pernah meneteskan air mata dalam sujudku. Aku pernah bermi'raj dalam sunyi di hadapanmu. Maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dari kematian. Sebab engkau telah hidup, bahkan sebelum ruhmu dicabut. Dan sekarang malam telah datang, sajadah menanti, langit ruhani telah terbuka. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah engkau siap naik ke atas atau tetap terjebak di bawah?